kami bersyukur sungguh besar kasih-Mu Tuhan, sungguh ajaib perbuatan-Mu, sangat baik, Kau terbesar Tuhan, harapan kami Tuhan. Terima kasih. Kami menyatakan kebesaran-Mu. Kami menyatakan kebesaran-Mu dalam hidup setiap kami. Kau yang layak tinggi kita, kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Aku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu, buat surga-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu, buat surga-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Aku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku, perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu. Kami menampai itu. Buat surga-Mu, oh Yesus, Engkaulah Raja termulia. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami buka hati dan telinga kami untuk firman-Mu.
Berikan kepada setiap kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal firman-Mu dengan benar. Dan Tuhan yang membuat kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih musik yang sudah mulai. Cek, ya pakai ini aja. Baik, Bapak Ibu, hari ini, pagi ini saya ingin sekilas saja mengingatkan kita semua tentang beberapa kejadian, peristiwa yang terjadi pada malam sebelum Yesus disalibkan. Kalau saudara flashback dan mengingat kembali, pada malam itu, setelah Tuhan Yesus makan perjamuan kudus bersama murid-muridnya, lalu dia membasuh kaki murid-muridnya, kemudian dia juga memberitahu kepada murid-muridnya bahwa Yudaslah yang akan mengkhianati dia. Dan Yudas setelah dia mencelupkan rotinya di anggur bersama dengan Yesus, Alkitab mengatakan Yudas kerasukan iblis, lalu dia meninggalkan murid-murid dan Tuhan Yesus. Nah, pada malam itu sebelum dia disalibkan, di dalam kitab Yohanes, Yesus berkata bahwa dia mengatakan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya jangan gelisah dan jangan takut. Jangan khawatir. Dan setelah dia mengatakan jangan khawatir, dia memberikan sebuah perintah terakhir sebelum dia disalibkan. Dan perintah ini perintah yang sangat penting. Perintah apa itu? Itu yang kita akan lihat hari ini. Saya ingat beberapa bulan yang lalu, ketika pertama kali saya dan istri saya harus pergi bersama-sama pelayanan ke Lampung. Dan waktu saya mau pergi itu pertama kalinya. Biasanya kita selalu gantian. Kalau nggak ada saya, ada istri saya. Kalau nggak ada istri saya, ada saya. Untuk supaya ada yang ngurus, supaya ibadah bisa berlangsung. Tapi karena sudah mulai banyak committed member, dan orang-orang sudah mulai bisa dipercayakan, kami memberanikan diri untuk pergi berdua. Tetapi begitu kita tahu tanggalnya kita akan berangkat, kita mempersiapkan beberapa orang, melatih beberapa orang, memberi tanggung jawab kepada beberapa orang untuk supaya mereka terbiasa setting semuanya supaya ibadah bisa berjalan dengan smooth, tidak ada kendala gitu. Ya. Dan salah satunya adalah Toto, ada Chris, ada siapa lagi? Saya Muli. Jadi kita minta orang-orang ini coba. Saya diam aja, tapi ada di sini. Mereka yang pasang, mereka yang setting semuanya. Supaya mereka terbiasa. Sampai pada hari H, besok saya akan berangkat. Malamnya, malam sebelum saya berangkat, saya kembali mengatakan dan menegaskan, memberi beberapa instruksi yang saya anggap paling penting supaya jangan sampai ibadah terganggu. Dan ketika saya sudah sampai di Lampung, saya melayani di sana, istri saya keluar telepon, tanya gimana kabarnya, lihat di Zoom, gimana hasilnya, apakah ada kendala atau tidak. Kenapa? Karena kita khawatir kalau ada apa-apa. Ya, kita tidak mau ibadah tidak berjalan. Nah, demikian juga saya percaya pada malam waktu Yesus akan disalib, dia juga sama. Dia juga betul-betul memperingatkan, memberi perintah kepada murid-muridnya hal-hal yang paling penting
Kenapa? Karena setelah dia ditangkap untuk disalibkan, murid-murid sama sekali tidak bisa menghubungi dia. Paling tidak untuk beberapa saat. Sama sekali hilang kontak. Kalau saya sama istri saya, kita masih bisa video call, kita masih bisa Zoom, kita masih bisa telepon. Itu saja kita istilahnya wanti-wanti. Jangan sampai ada apa-apa. Yesus, waktu itu dia tidak bisa dihubungi sama sekali. Itulah sebabnya ada perintah yang sangat penting yang dia katakan kepada murid-muridnya. Bayangkan Yesus bersama murid-muridnya itu setiap hari bersama-sama. 3,5 tahun setiap hari bersama-sama. Dan kali ini dia akan meninggalkan murid-muridnya untuk pertama kalinya sendirian tanpa bisa dihubungi. Dan dia katakan ini kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes 13 ayat 33 dikatakan, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Jadi Yesus menegaskan, aku pergi dan kamu tidak mungkin pergi ke tempat aku. Kamu tidak bisa menghubungi aku. Putus. Jadi dia titip pesan. Dan pesannya apa? Pesannya itu ditulis di dalam ayat yang ke-34 dan 35. Nah, ya. Dikatakan di sana, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita akan baca ayat ini sekali lagi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saya sebenarnya yakin saudara semua tidak asing dengan ayat ini, dan saudara mungkin sudah sering baca, dan mungkin sedang baca juga ayat ini. Ini bukan ayat yang jarang dibaca, ayat yang sering dibaca. Tapi pagi ini saya ingin kita semua bukan hanya membaca, tapi kita betul-betul mengerti maksud dari ayat ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang di ayat ini, aku memberikan kepadamu perintah baru. Kalau namanya perintah baru, apa artinya? Apa artinya perintah baru? Tadinya tidak pernah diperintahkan. Ingat baik-baik, ini bukan permohonan Yesus. Ingat baik-baik, ini bukan nasihat. Ini bukan saran. Ini perintah. Dan kalau ini perintah, seperti kata yang di bawahnya, demikian pula kamu harus. Karena ini perintah, harus ditaati. Seringkali Yesus memberi nasihat. Seringkali Yesus memohon. Seringkali Yesus memberi saran. Tetapi kali ini dia memberikan perintah. Dan ini perintah baru. Dan yang kedua, sambungannya dibilang perintahnya apa? Supaya kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus memerintahkan saudara-saudara dan saya untuk saling mengasihi. Pak, apanya yang baru sih? Hah?
Biasa itu mah. Ya, betul nggak? Biasa kan? Jadi apa yang baru? Yang baru lanjutannya. Ini bukan perintah biasa, ini perintah yang luar biasa. Kenapa? Karena coba kita baca ayat selanjutnya sama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Jadi yang membedakan di situ sama seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan ingin kita saling mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Nah, pertanyaannya, seperti apa sih bentuknya saling mengasihi? Apa bentuknya saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kita? Saya mau tanya, kasih Yesus kepada kita itu seperti apa? Kasih yang seperti apa? Tanpa pamrih. Kasihnya Yesus apa kepada kita? Hah? Kasih agape. Apalagi kasih Yesus kepada kita? Berkorban buat mati, buat menebus dosa kita. Tetapi kalau kita lihat, dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita dengan unconditional love. Kasih yang betul-betul tanpa syarat. Jadi yang diperintahkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk saudara dan saya, supaya kita semua saling mengasihi tanpa syarat. Dan poin yang saya mau tekankan pagi ini, bahwa kita semua sebenarnya telah gagal untuk melakukan perintah ini. Kenapa? Penyebab utamanya karena kita semua belum memiliki kasih tanpa syarat seperti ini dalam hati kita. Karena orang tidak mungkin bisa memberikan sesuatu yang dia tidak miliki. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Kalau kita memiliki kasih yang tanpa syarat di dalam diri kita, tidak mungkin kita bisa memberi. Dan banyak orang berusaha mengasihi saudara-saudaranya, mengasihi istrinya, keluarganya, orang tuanya, anaknya dengan kasih ini. Tetapi gagal. Kenapa? Karena nggak punya, nggak cukup kuat. Sekarang bisa, besok nggak bisa. 1 minggu bisa, minggu depannya nggak bisa. Kenapa? Karena kita pakai kekuatan kita sendiri. Karena kita pakai usaha kita sendiri. Dan itu hal yang mustahil kita dapatkan. Jangankan mengasihi tanpa syarat. Mengasihi biasa saja kita sulit. Apalagi kalau kita diperlakukan tidak baik. Diperlakukan baik saja, merasa kurang baik. Apalagi diperlakukan tidak baik. Wah, kalau gitu susah banget ya Tuhan perintahnya. Tuhan memberikan perintah, kalau kita tidak bisa, tidak mungkin diberikan. Dia memberikan karena dia tahu kita bisa. Tetapi kita tidak bisa mempergunakan kekuatan kita untuk bisa mengasihi sama seperti Yesus mengasihi kita. Kita harus jujur karena banyak gereja-gereja mengajarkan bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang bersyarat.
Kamu harus rajin ibadah. Baru Tuhan mengasihi kamu. Kamu harus berbuat baik. Baru Tuhan sayang sama kamu. Kamu harus baca Alkitab. Kamu harus hidup kudus. Kamu harus jujur. Ya, semuanya. Baru Tuhan akan mengasihi kamu. Jadi gereja mengajarkan bahwa kasih Tuhan itu berbanding lurus dengan perbuatan kita. Kasih Tuhan kepada kita sesuai dengan prestasi rohani kita. Semakin kita rohani, semakin Tuhan mengasihi kita. Apalagi kalau kamu kasih persepuluhan, semakin dia mengasihi kita. Itu yang diajarkan oleh gereja. Dan karena kita mengenal kasih Tuhan yang bersyarat, itu ada di dalam diri kita, itu pula yang kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Seperti apa yang kita percaya Tuhan lakukan sama kita, itu pula yang kita lakukan kepada teman-teman kita satu gereja. Dan itu yang terjadi di mana-mana. Jadi salah satu alasan utama mengapa sebagai orang Kristen kita begitu gampang menghakimi dan berbuat kasar, marah, tersinggung terhadap saudara-saudara kita sendiri, karena kita juga percaya bahwa Tuhan juga melakukan hal yang sama kepada kita. Sadar atau tidak, kita cenderung memperlakukan saudara-saudara seiman kita seperti itu. Karena itu yang tanpa kita sadari ada di dalam hati kita. Saya mau kasih tahu pada pagi hari ini bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara 100%. Ketika saudara masih berdosa. Tuhan Yesus mengasihi saudara bukan karena saudara berbuat baik. Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya mati di atas kayu salib. Bukan karena saudara taat. Bukan karena saudara percaya kepada dia. Tidak. Dia mengasihi kita, Alkitab katakan ketika kita masih menjadi seterunya. Karena dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa, maka kita juga harusnya ketika sudah jadi anak, dia tetap mengasihi kita. Dan kasihnya itu akan tetap 100%. Dia tidak pernah 99,9%. Apalagi di bawahnya. Dia selalu mengasihi kita 100%. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Unconditional. Dan itu luar biasa. Dan itulah sebabnya kalau kasihnya ada di dalam diri kita, seharusnya kita juga bisa mengasihi saudara-saudara kita 100%. Banyak orang diajar sama gereja. Kamu tahu nggak? Kamu diselamatkan karena kasih karunia. Kamu utang loh sama Tuhan nyawa. Jadi kalau kamu masih hidup, sudah diselamatkan, masih hidup, kamu harus melakukan amanat agung. Kamu harus memberitakan kabar baik. Kamu harus berbuah. Kamu harus memberitakan Injil sampai orang lain bertobat, lahir baru, diselamatkan. Sama seperti waktu kamu diselamatkan. Dan semakin kamu berbuah lebat, Tuhan semakin sayang sama kamu. Tuhan semakin senang. Saya mau bilang sama saudara, itu benar. Tetapi tidak 100%. Itu kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, itu tidak mengurangi kasih Tuhan kepada saudara. Itu kita lakukan karena kita merasakan kasih Tuhan yang tanpa syarat. Maka kita pun rela tanpa syarat mengasihi orang lain, memberitakan Injil, menderita
Dan karena Injil, kita tetap mau mengasihi saudara-saudara kita yang mungkin menyinggung kita, yang memfitnah kita. Dia mau, kita mau tetap mengasihi mereka karena kita pun merasakan kasih yang sama dari Tuhan. Bukan karena kita terlalu baik, bukan karena kita taat. Jadi banyak gereja yang bilang satu-satunya alasan kamu hidup adalah masih hidup. Kalau Tuhan mau memberkati kamu, begitu selamat langsung diambil, masuk surga, mati. Ya, kalau kamu masih ada di dunia, kamu harus sesuai katanya Paulus, katanya bekerja, memberi buah. Jadi kamu harus melayani Tuhan. Betul, kita harus melayani Tuhan. Betul, kita harus berbuah. Tetapi motivasinya karena kita sudah merasakan kasih Tuhan yang tanpa syarat. Dan Tuhan bilang, demikian juga kita harus mengasihi saudara-saudara kita tanpa syarat. Sebab kalau penginjilan adalah satu-satunya alasan kita masih hidup di dunia, bagaimana dengan Adam dan Hawa? Injilin siapa dia? Bersyafaat apa dia? Dia nggak pernah ibadah, dia nggak pernah baca Alkitab, dia nggak pernah ikut pemuritan. Tuhan tetap mengasihi dia 100%. Ya. Nah, kita mau baca di dalam Wahyu 4 ayat yang ke-11. Wahyu 4 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan ciptakan." Jadi tujuan awal semuanya itu diciptakan termasuk kita, manusia, adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan karena Tuhan mau kita ini melakukan sesuatu. Kita ini diciptakan untuk menjadi objek kasihnya Tuhan. Tuhan tuh kasih. Dan dia ingin menyatakan kasihnya, mencurahkan kasihnya kepada manusia. Makanya dia ciptakan kita. Saudara dan saya diciptakan supaya dia bisa mencurahkan kasihnya yang begitu besar kepada kita. Tapi agama telah merubah itu menjadi perbuatan. Tadinya Tuhan mengasihi manusianya, agama bilang enggak, dia mengasihi perbuatanmu katanya. Tidak, dia tidak mengasihi perbuatan kita, dia mengasihi pribadi kita. Perbuatan kita sehebat apapun, kata Alkitab, kesalehan manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Seperti pembalut wanita bekas di hadapan Tuhan. Ya, jadi kita diciptakan Tuhan untuk menjadi objek kasihnya Tuhan. Saya sudah mengajar banyak orang tentang firman Tuhan. Tetapi saya masih melihat dan mengamati banyak orang yang belum sungguh-sungguh menangkap apa yang saya maksud. Masih banyak orang yang kembali mengandalkan perbuatan mereka, mengandalkan usaha mereka, daripada mengandalkan apa yang sudah Tuhan kerjakan selesai 100% di atas kayu salib. Banyak orang mengandalkan usahanya sendiri, tapi tidak mengandalkan usahanya Tuhan. Yang harus kita andalkan itu usahanya Tuhan. Dia sudah selesai di atas kayu salib. Untuk itulah kita mengandalkan dia. Ya, kalau ketemu sama orang, dia selalu bilang, "Pak, saya udah berdoa loh. Saya udah baca Alkitab loh. Saya bahkan udah berpuasa. Saya udah kasih persepuluhan. Tapi kenapa saya masih sakit? Kenapa saya belum sembuh?" Kalau kita mengandalkan perbuatan kita untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan, perbuatan kita masih belum cukup. Kita perlu andalkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, apa yang sudah Dia kerjakan. Dia berikan itu kepada kita bukan karena perbuatan kita.
Tapi karena kasihnya yang tanpa syarat, jadi kita apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan kasih yang tanpa syarat itu? Apa yang harus kita lakukan? Ya tinggal terima saja. Kita tinggal terima dengan iman bahwa apa yang dia lakukan karena dia mengasihi kita. Dan hal yang sama, ketika kita menerima itu, maka saya percaya ketika mindset kita berubah, ketika kita selalu merasa dikasihi oleh Tuhan, kita tidak akan jadi khawatir. Orang tidak akan takut. Tidak akan perlu dia berbuat curang kepada temannya. Karena dia merasa aku nih dikasihi tanpa syarat sama Tuhan. Jadi kalau aku yang penuh kekurangan ini membutuhkan kesembuhan, membutuhkan berkat jasmani, membutuhkan uang, kebahagiaan, jodoh, anak, masa depan, pekerjaan, semuanya itu akan diberikan. Karena aku dikasih tanpa syarat. Bukan karena aku berbuat baik dulu, bukan aku balas perbuatan baik supaya Tuhan kasih sama kita. Tuhan mengasihi kita betul-betul tanpa syarat, tanpa melihat kinerja kita, tanpa melihat prestasi rohani kita. Oleh karena itu, kalau banyak orang pikir seperti itu, mereka juga lakukan hal yang sama. Standarnya akan sama. Apa yang kita alami, itu yang akan kita lakukan kepada orang lain. Dan kalau itu yang kita lakukan, maka itu bertentangan dengan Yohanes 13 ayat 34. Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Roma 5 ayat 8 berkata, tetapi Allah memuji kasihnya kepada kita, karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan Yesus mengasihi saudara, walaupun saat ini saudara dalam keadaan terpuruk. Walaupun saudara sedang keadaan down, stres, dan khawatir, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Ada banyak gereja, saya percaya rata-rata gereja Kristen itu selalu bilang kamu diselamatkan karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan. Tetapi setelah kita diselamatkan, setelah kita terima Yesus sebagai Tuhan, berubah. Nggak lagi kasih karunia. Jadi agama, jadi perbuatan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau saudara diselamatkan karena kasih karunia. Bukan karena perbuatan baik saudara. Saudara dikasihi ketika saudara masih berdosa. Hari ini pun. Setelah kita jadi anaknya. Dia tetap mengasihi saudara 100%. Dia tetap menyediakan janji-janjinya buat saudara. Dia tetap. Yang dia butuhkan cuma satu, percaya kepada apa yang dia sampaikan. Memang di dalam perjanjian baru Tuhan peduli sama saudara. Saudara perlu hidup kudus, saudara perlu hidup jujur, saudara perlu ke gereja, baca Alkitab, berdoa. Itu memang perlu. Tapi, nah, tapi itu bukan membuat Tuhan itu jadi lebih mengasihi saudara. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat penampilan luar. Tuhan melihat hati kita. Satu hari di 1 Samuel 16 itu dikatakan Samuel itu mau milih raja buat bangsa Israel. Karena Saul telah mengecewakan Tuhan, dia datang kepada Isai dan dia disuruh datang sama Tuhan ke Isai, dia datang keluarganya Isai dan dia bilang, Isai, tolong, aku mau lihat anak-anakmu. Dan yang pertama ditampilkan adalah anak yang tertua, namanya Eliab. Orangnya gagah besar, mungkin seperti Roni di Numero Uno. Wah, badannya ya jenderal, badannya besar. Tapi ketika Eliab muncul, Samuel bilang, wah, gagahnya calon raja Israel.
Tapi Tuhan bilang, bukan, bukan itu. Datang yang nomor 2, bukan. Datang yang nomor 5, bukan. Sampai habis, Samuel tanya, nggak ada lagi? Kok kata Tuhan bukan semua? Katanya ada satu lagi, tapi masih kecil, pupuk bawang. Lagi gembalain domba. Panggil, kata Samuel, kita tidak akan makan sebelum dia datang. Dan ketika Daud datang, masih kecil, mungkin badannya kurus krempeng seperti Redo. Tuhan bilang sama Samuel, ini dia urapi jadi raja. Samuel juga bilang, hah? Sekecil ini. Ya. Dan dia diurapi sebagai raja Israel. Dan dia jadi raja Israel yang terbesar. Bukan Salomo. Dia yang terbesar. Sampai sekarang bendera Israel tetap pakai bintang Daud. Ya. Tuhan tidak pernah salah pilih. Dia lihat hati. Demikian juga dia lihat hati kita. Ya. Jadi kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hubungan kita dengan Tuhan baik, pengertian kita baik, maka hubungan kita dengan orang juga baik. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, hubungan kita dengan orang juga akan tidak baik. Perbuatan baik itu sebenarnya hanya ekspresi dari hubungan kita dengan Tuhan. Saya ulangi. Perbuatan baik atau perbuatan tidak baik itu sebenarnya hanya ekspresi tanda tentang hubungan kita dengan Tuhan. Orang-orang yang baik itu hubungannya baik dengan Tuhan, makanya hubungan dengan orang baik. Kalau hubungannya dengan Tuhan tidak baik, makanya hubungan dengan orang juga tidak baik. Tapi Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat hati kita, iman kita kepada Tuhan. Makanya Tuhan tidak lihat perbuatan kita, dia lihat hati kita. Makanya Tuhan bilang, jagalah bukan perbuatanmu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Perbuatan itu hanya ekspresi hubungan, bukan kondisi hati kita. Iman kita kepada Tuhan itu tidak terwakili dengan perbuatan. Selama saudara percaya kepada Tuhan, selama saudara percaya bahwa Tuhan menghakimi saudara sesuai dengan kinerja atau prestasi saudara, saudara tidak akan pernah mengalami kasih yang tanpa syarat itu. Pikiran itu, konsep itu harus kita buang dari pikiran kita. Tuhan tidak menghakimi kita sesuai dengan perbuatan kita. Mengasihi itu adalah sebuah keputusan. Dan saya sering sampaikan ini di dalam BPN. Suami mengasihi istri itu bukan perasaan. Karena kalau perasaan, karena satu saja, walaupun kasih itu begitu besar, kayak yang kemarin ini baru terjadi ribut-ribut, ya. Saya dengar banyak komentarnya, orang-orang kaget semua karena kelihatannya betul-betul pasangan ideal dapat gelar apa, Jing? Apa? Oh, gorgeous couple. Oh, aduh, kayaknya luar biasa pasangan ini. Tapi karena itu sifatnya perasaan, begitu ada satu peristiwa saja terjadi, perasaan itu gampang sekali berubah, betul nggak? Tadinya cinta banget, sekarang ilfil banget. Tapi kalau kasih itu keputusan, apapun yang terjadi, itu tidak bisa merubah kasih kita. Saya berkali-kali bilang, saya sama istri saya banyak perbedaan. Tetapi itu tidak membuat saya tidak mengasihi dia. Karena saya sudah memutuskan saya hanya mau mencintai istri saya dan tidak orang lain.
Banyak nggak yang lebih cantik? Oh banyak. Yang lebih tinggi apalagi? Ya. Yang lebih seksi banyak, lebih kaya banyak. Tapi saya tidak cinta. Kenapa tidak cinta? Karena saya sudah mengambil keputusan hanya mengasihi dia. Sehingga ada masalah apapun tidak merubah keputusan saya. Ya, ketika saudara memahami betapa Tuhan mengasihi saudara dan menerima saudara apa adanya dan tetap mengasihi saudara, dia sudah memutuskan untuk mengasihi dan menerima saudara apa adanya. Saudara tidak akan khawatir, saudara tidak akan pernah curiga sama Tuhan. Jangan-jangan ini janjinya nggak dikasih sama aku nih gara-gara aku absen ibadah 3 kali nih. Jangan-jangan aku kecelakaan ini karena dia marah sama aku nih Tuhan nih. Gara-gara aku lupa baca Alkitab. Kita tidak akan meragukan kasihnya sekalipun kita sering gagal. Karena memang dia selalu mengasihi. Dan kasihnya itu dia buktikan dengan memberikan anaknya yang tunggal. Itu bukti yang paling tidak bisa terbantahkan. Tidak ada orang yang rela memberikan anaknya sebagai korban. Tapi dia rela. Itu membuktikan betapa dia mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Dan dia korbankan itu ketika saudara masih berdosa. Kita manusia tidak mungkin mau mengasihi orang lain sebelum dia mengasihi. Kalau kamu baik, aku baik. Kalau kamu jahat, aku bisa lebih jahat. Iya kan? Tapi Tuhan tidak. Ya, kita harus percaya dia mengasihi tanpa syarat. Jika saudara mengasihi sesama saudara seperti Kristus mengasihi saudara, saudara tidak akan pernah sakit hati. Saudara tidak akan membenci mereka. Saudara tidak akan menjauhi mereka. Kenapa? Karena saudara diterima apa adanya oleh Tuhan. Dan saudara pun bisa menerima orang apa adanya. Dan itu yang pertama. Perintah baru yang diberikan Tuhan kepada saudara adalah saudara harus saling mengasihi dengan kasih yang tanpa syarat. Dan untuk bisa mengasihi dengan kasih yang tanpa syarat, saudara harus mengalami perjumpaan dengan kasih yang unconditional itu dan menerimanya dalam hati. Saudara harus mengalami Tuhan. Yesus harus ada di dalam diri kita dan kita harus buang semua mindset itu. Kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, ingat itu bukan dari Tuhan. Tuhan ingin kita mengenal Dia dengan benar. Tuhan ingin kita merasakan kasih yang tanpa syarat. Sehingga kita tidak mau berpaling kepada yang lain. Karena kasih Tuhan cukup buat kita. Saya punya banyak kekurangan. Tapi saya tenang dekat istri saya. Karena saya tahu dia mengasihi saya. Tidak karena saya punya kekurangan terus dia tinggalkan saya. Kalau manusia saja bisa seperti itu, apalagi Tuhan. Dia terima saudara apa adanya. Jangan jauh-jauh dari dia. Dia tetap mengasihi saudara. Rugi benar kalau saudara menjauhi dia. Karena janjinya tetap berlaku buat saudara. Saudara diterima tanpa syarat oleh Tuhan. Yang kedua, dari ayat ini dikatakan, dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus tidak pernah, sekali lagi, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku dari doktrin gereja kita. Yesus tidak pernah bilang, semua seluruh dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku dari ritual ibadahmu. Dari caranya kamu membenci dosa. Dari caramu menyembah Tuhan. Tidak, Yesus tidak pernah mengatakan hal itu satu kali pun di Alkitab. Dia berkata dengan sangat jelas bahwa
satu-satunya karakteristik yang menyebabkan dunia tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus adalah dari kasih kita. Kasih kita, kasih di antara kita. Bagaimana kita hidup saling mengasihi sebagai murid-murid Kristus. Dan itu adalah penginjilan yang paling efektif. Percuma ibadah kita bagus, peralatannya mutakhir, gedungnya bagus, jemaatnya ribuan, tetapi tidak ada kasih. Itu tidak menarik. Karena dunia mungkin punya juga. Tetapi kasih yang tanpa syarat, saling mengasihi, saling menerima satu dengan yang lain, itu dunia tidak punya. Semuanya bersyarat. Hanya kasih Tuhan yang tanpa syarat. Dan itu yang bisa mempraktekkan kalau di dalam diri kita ada kasih itu, Yesus yang adalah kasih. Tanpa ada Yesus di dalam diri seseorang, mustahil orang bisa mengasihi tanpa syarat. Sekalipun kepada anak, sekalipun kepada istri, kepada orang tua, mustahil. Hanya kasih yang dari Tuhan. Pada malam yang sama, ketika Yesus mau disalibkan, Yesus berdoa kepada Bapaknya. Demikian. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kalau Tuhan berdoa supaya dunia tahu bahwa kita bisa saling mengasihi ini karena kita ada di dalam Kristus, dan itu yang menarik, banyak orang datang. Waktu saya ada pertama kali sampai di Malang dan bergabung di MDC Malang, itu jemaat kira-kira jumlahnya hanya 75 orang. Sudah cukup lama, saya datang 90, enggak lama. Dia berdiri 89, saya datang 90-an. Tapi ketika saya datang, saya merasakan penerimaan kasih yang begitu besar di antara anak-anak muda. Waktu itu hampir semua anak muda. Dan jumlah mereka dalam waktu yang singkat bertambah jadi 150. Bukan karena khotbahnya bagus, bukan karena fasilitasnya hebat, semuanya serba jauh lebih nggak bagus daripada kita di sini. Tapi karena kasih orang-orang mahasiswa dari luar pulau yang tampangnya sangar-sangar, matanya melotot-melotot, iya, ngeri-ngeri tampangnya, tapi mereka semua diterima dan mereka semua suka bergabung. Kenapa? Karena mereka diterima, dikasihi. Kita perlu belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan satu-satunya cara agar tubuh Kristus di seluruh dunia bisa bersatu, di Indonesia, di Palembang bisa bersatu, sama seperti Bapa dan Yesus adalah satu, adalah melalui kasih Tuhan yang tanpa syarat. Kesatuan orang percaya hanya dapat datang melalui kasih Allah yang sejati. Dan kasih yang sejati itu adalah kasih yang tanpa syarat. Dan itu adalah cara penginjilan yang paling efektif dan paling cepat yang pernah dimiliki oleh gereja. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-6 dikatakan, bisa dilihat, tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia, dalam bahasa aslinya itu upside down, yang menjungkir balikan dunia, menjungkir balikan seluruh dunia, telah datang juga kemari. Apa yang membuat mereka begitu cepat penginjilan itu datang? Mereka hanya butuh waktu 30 tahun
dari 12 orang hanya butuh 30 tahun. Sehingga dunia saat itu semuanya kenal Yesus. Kenapa? Karena kasih persaudaraan yang sangat erat. Di kelas hidup berjemaat, setelah DK ada HB, itu ada satu pelajaran yang judulnya kasih persaudaraan. Dan itu kita diajar untuk bisa saling menerima satu dengan yang lain. Ingat, kita ini semua berbeda. Latar belakang pendidikan berbeda, umur kita beda-beda, kita dari suku yang berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, apalagi karakter yang berbeda, tingkat level rohani yang berbeda, sehingga kecenderungan untuk bersinggungan, kecenderungan untuk bertengkar itu besar sekali. Tetapi kalau kita merasakan kasih Tuhan yang tanpa syarat itu dan kita menyadari bahwa kita ini memang berbeda semua, kita bisa menerima perbedaan itu dengan baik. Karena kadang-kadang kebiasaan orang menyatakan kasihnya bisa menjadi seseorang tuh kurang ajar. Padahal dia mau menyatakan kasihnya, buat kita apa yang dia lakukan itu kurang ajar. Buat kita biasa, buat dia tidak biasa. Orang Palembang kalau ngomong sama orang tua juga kau. Kalau di Jawa berani ngomong orang tua kau, dia tempeleng langsung. Tak bersinggungan kau. Ya, saya bicara sama orang pemulung, dia bilang apa? Kamu, kamu dia. Ya, kalau di Jawa nggak ada bilang kamu. Dia bilang bapak atau apa. Tapi di sini itu biasa gitu loh. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kita ini berbeda. Dan Tuhan mengasihi kita semua tanpa syarat. Jadi mari kita saling mengasihi tanpa syarat. Gereja mula-mula itu tidak punya struktur organisasi yang bagus, yang besar seperti sekarang. Mereka tidak punya fasilitas yang secanggih kita, apalagi untuk memberitakan Injil. Mereka itu harus pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, jalan kaki, naik keledai, naik kapal. Mereka nggak punya pesawat, mereka nggak punya internet, mereka nggak punya Zoom, mereka nggak punya WA. Tetapi Injil 30 tahun seluruh dunia dengar. Kenapa? Karena kasih. Mother Teresa. Kenapa ketika dia mati? Banyak sekali pemimpin-pemimpin negara, baik yang seagama maupun tidak, datang menghampiri, ikut pemakamannya. Siapa Mother Teresa? Konglomerat, pejabat. Karena kasihnya kepada sesama. Kasih itu melampaui segala-galanya. Saudara boleh tidak punya uang. Saudara boleh tidak punya pekerjaan. Saudara boleh tidak punya masa depan di hadapan dunia. Tapi saudara harus punya kasih. Kasih yang tanpa syarat itu membuat saudara berharga. Membuat saudara hidupnya ini bisa puas. Tidak ada kepahitan, tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Karena saudara tahu saudara diterima oleh Tuhan. Apa adanya. Dan itulah sebabnya kita perlu mengasihi orang apa adanya. Orang-orang kafir di Tesalonika yang tadi kita baca ayatnya. Dia yang ngomong, orang-orang kafir. Mereka mengakui bahwa perkembangan orang-orang Kristen waktu itu sangat cepat. Dan itu mempengaruhi semua segmen masyarakat di negara mereka. Kenapa? Karena kasihnya yang sangat besar. Dan saya yakin amanat agung Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 19 sampai 20 tidak akan pernah tercapai kalau gereja tidak merombak konsepnya tentang kasih. Hidup saling mengasihi.
kita ini satu saudara yang tidak dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Saya pernah bilang berkali-kali, persaudaraan kita bukan hanya di bumi, tapi sampai nanti di kekekalan, saudara-saudara, teman-teman di sebelah kanan, kiri, depan, belakang saudara, itu juga tetap kita jumpai di sana. Kekekalan, bukan cuma di sini. Jadi kasihi, terima mereka apa adanya, seperti saudara juga kepingin dikasihi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu yang sudah Engkau curahkan kepada kami tanpa syarat. Tolong kami untuk punya konsep yang sama di dalam pikiran kami. Supaya kami juga bisa mengasihi saudara-saudara kami seiman tanpa syarat. Supaya kami bisa menerima kekurangan-kekurangan saudara-saudara kami tanpa syarat juga. Melampaui semua doktrin, melampaui semua ritual, melampaui semua perbuatan baik yang kami miliki. Tolong kami untuk bisa mengalami kasih itu setiap hari dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Kalau kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami mau kasih itu juga dalam diri kami. Kami mau kasih itu menguasai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.